Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kenapa dia berubah ya, atau mungkin kenapa saat ini dia tiba-tiba kayak ghostingin kamu, menghilang ya tanpa kabar ya. Apakah memang percintaanmu sedang bermasalah ya, udah nggak sehat? Kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Pisces, kenapa dia berubah ya? Atau mungkin dia saat ini tuh kayak tiba-tiba menghilang dari pandangan kamu, hilang tanpa kabar ya. Apakah ada masalah di antara hubungan kalian ya? Ada Three of Swords, ada The Strength, ada Four of Swords, King of Pentacle, Three of Pentacle, Three of Cups ya, Four of Pentacle, Two of Cups. Under the deck ada Seven of Cups. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Yang kencang Aquarius, ada Virgo, ada Pisces ya, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas ya. Pisces, ternyata di sini memang ada hati yang tersakiti ya. Dan energimu sangat ngerasa kamu kayak sulit untuk menahan ini semua ya. Kamu berusaha menyangkal berkali-kali untuk tetap terlihat baik-baik saja, tapi ternyata semua itu nggak bisa kamu sembunyikan begitu saja ya. Kamu merasa kayak perubahan ini tuh sangat membuat kamu tanpa arah ya, yang dimana dia, pasangan kamu ya, dia itu kayak udah nggak peduli sama kamu ya. Dia berubah gitu, bahkan akhir-akhir ini juga kayak tanpa kabar gitu ya. Dan kamu merasa sangat terpengaruh dengan adanya hal ini. Kamu tersakiti, kamu merasa terhianati ya oleh cintamu sendiri. Dan kamu di sini curiga bahwa ada seseorang yang membuat dia berubah. Dan di sini ya mungkin kecurigaanmu itu ada sedikit benarnya ya, karena sekarang dia memang lagi dekat dengan seseorang. Ya katakanlah teman lawan jenisnya dia gitu, kayak dia sering cerita gitu ya. Dan dia itu ya bukannya bosen sama kamu, cuman ngerasa dengan kamu itu udah nggak ada rasa yang begitu seperti dulu gitu, kayak udah nggak sefrekuensi dengan kamu gitu ya. Kayak dia kepengen apa ya, mengubah gairah hidupnya. Ya, sepertinya memang apa yang dia pikirkan itu ya menurut dia kayak bener, tapi sebenarnya itu ya salah ya, karena ya ketika ingin berubah ya nggak harus merubah pasangan juga gitu ya. Dan di sini ya kamu sangat kecewa dengan dia. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Kayak selama ini kurang apa kamunya gitu. Kamu udah banyak membantu dia ketika dia kesulitan. Kamu udah kayak berkorban juga, banyak berkorban buat dia. Tapi kenapa dia tega ya? Tega kayak gak memperdulikan perasaan kamu ketika dia menyakiti kamu seperti ini tuh, bagaimana perasaanmu gitu. Kayak gak membayangkan gitu ya. Ya kamu udah coba berkali-kali untuk menyangkal, untuk mungkin ya terserah dia mau ngapain gitu. Aku juga terserah hidupku, aku mau ngapain gitu. Tapi ternyata ya dia itu kayak hantu yang selalu
ngikut kemanapun kamu pergi, selalu ada dalam pikiranmu. Ya memang kamu sayang sama dia, itu sebabnya kamu susah untuk move on gitu ya. Tapi kamu juga sakit hati di sini ya, terlihat kamu sakit hati di sini ya, sakit hati karena dia nggak memperdulikan kamu gitu. Kayak ya kamu berkali-kali tuh kayak udah meminta kejelasan juga, dia nggak sekasih. Hingga dengan sendirinya kamu di sini tuh tahu ya, kamu mencari tahu di sini bahwa memang dia lagi dekat dengan seseorang. Dan hal itu sangat menyakitkan ya buat kamu. Dan kadang-kadang kamu juga kayak ingin ngeberontak. Tapi ya menurutmu nggak ada gunanya juga gitu ya, marah-marah gitu. Dan hanya akan mengganggu pikiranmu saja gitu, mengganggu orang-orang di sekitar kamu gitu. Karena kamu di sini tipikal orang yang kayak ya kamu berusaha menutupi itu semua supaya terlihat perfect gitu. Tapi semua itu hanya akan menyesatkan kamu ya. Ya cobalah untuk bertindak apa adanya, bersikap juga apa adanya. Kalau kamu sedih, ya boleh kita menutupi kesedihan kita dari orang di sekitar kita. Tapi jangan terlalu memendam sendiri ya. Cobalah untuk kayak cerita supaya plong, supaya lega gitu ya, ke temen kamu gitu, ke sahabat atau ke siapapun yang kamu percaya ya. Siapa tahu juga teman kamu atau siapapun dia itu kayak bisa ngasih solusi ke kamu gitu. Jadi di sini kamu harus kayak betul-betul merasa bahwa ya hidupmu itu nggak berakhir ketika dia pergi dari kamu ya, tapi hidupmu malah justru akan lebih baik lagi ketika tanpa dia gitu. Jadi berpikirlah seperti itu supaya ketika dia memang seperti sekarang nggak ada kabar ya, ninggalin kamu gitu, ya udah gitu, ikhlasin aja gitu. Kamu harus percaya bahwa akan ada seseorang yang baru datang, maksudnya ada orang baru ya yang akan datang membuat kamu bahagia. Jadi ya kalau hilang satu ya pasti datang lagi 2 atau 3 gitu yang akan mencoba mendekati kamu. Jadi percaya saja gitu, kayak berpikir positif saja ya. Kamu harus yakin itu ya, harus yakin itu. Dan di sini sarannya dari saya, jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper ya. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.